Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali memberikan informasi dan juga tips-tips seputar trading. Dan di video kali ini atau materi kali ini kita akan mengupas bagaimana cara memilih koin versi saya ini ya. Ini versi saya pribadi. Cara memilih koin terbaik untuk kita melakukan trading tentunya agar kita mendapatkan profit dan bisa konsisten ya. Oke, nggak perlu panjang lebar, pokoknya hal yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah pilihlah koin ataupun token yang memiliki fundamental cukup kuat. Nah, sebenarnya setiap cryptocurrency yang sudah listing di Indodax ini memiliki fundamental masing-masing. Tapi jika kita lebih jeli dalam memilih sebuah market yang memiliki fundamental lebih kokoh dan kedepannya dia akan mengalami peningkatan, maka misalkan kita nyangkut pun kita tidak akan kebingungan. Karena apa? Karena harga pasti akan kejemput. Ya, tapi jika kita asal dalam memilih market dan istilahnya itu projectnya itu belum terlalu mapan, maka terkadang market tersebut banyak ditinggalkan oleh para investor sehingga saat kita nyangkut itu susah sekali untuk membalikan keadaan. Nah, di sini untuk per hari ini ya, untuk beberapa hari ini, kurang lebih sekitar semingguan inilah, saya memilih Glitch, GXC, Phantom, dan juga Matic untuk melakukan trading. Kenapa saya memilih 4 koin ini? Yang pertama yaitu tadi, karena project dari 4 market ini dia sudah mapan. Seperti Glitch, dia merupakan blockchain layer 1 yang istilahnya tuh projectnya juga sudah berjalan. GXC juga sama, Phantom juga sama, dan Matic pun juga sama. Tapi Matic ini blockchain layer 2 ya. Tapi teknologinya ini sudah sama dengan blockchain layer 1, di mana saat ini di Matic ini menjadi project blockchain atau ekosistemnya itu banyak digunakan oleh token-token gaming metaverse. Itu banyak yang berjalan di jaringannya si Matic. Karena makanya dari itu saya memilih keempat token ini, keempat koin ini ya untuk melakukan trading. Karena misal pun terjadi hal seperti kemarin, market dalam keadaan bearish ya, dari Bitcoin dan token-token lainnya ini mengalami penurunan yang cukup ancur-ancuran ya, bahkan ada yang 24% juga untuk penurunannya. Nah, misalkan kita melakukan trading di market ini, keempat market ini, kita tidak perlu ragu. Kenapa aku tidak perlu ragu? Karena meskipun harganya turun anjlok, investor itu hanya berpindah sementara. Karena apa? Karena dia tahu saat market bearish, dia akan masuk ke dalam stablecoin, ke USDT. Ya, karena saat cryptocurrency turun, salah satunya adalah Bitcoin mengalami ambrol, maka USDT akan mengalami kenaikan. Disitulah banyak investor yang mulai lepas dari market dan dia masuk ke dalam USDT untuk menggandakan modal mereka. Nah, saat market kembali bullish, baru mereka masuk lagi ke dalam market-market yang telah mereka tradingkan sebelumnya. Dan Glitch, GXC, Phantom, dan Matic ini merupakan target dari para investor, ya tentunya karena project dia bagus. Meskipun kita beli di harga bawah, kita agak nyangkut gitu ya, itu harganya akan cepat kembali lagi ke harga sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah volume. Nah, kita lihat di sini volumenya. Aduh. Nah, ini volume dari Glitch ada 3,9 BN, volume dari GXC ini 46 BN, Phantom 26 BN, Matic 14 BN. Nah, belilah token ataupun koin yang volume di dalamnya itu ujungnya BN. Apa? BN itu kalau di Indonesia itu miliar ya. Billion kalau di bahasa Inggris. Nah, jadi jika ujungnya BN seperti ini, berarti volume transaksi di dalam sebuah market tersebut sangatlah tinggi. Nah, jika volume tersebut tinggi, tentunya untuk kenaikan dan penurunan harga itu cukup cepat juga. Jadi, kita bisa mengambil profit tipis-tipis di dalam market yang volumenya tinggi. Nah, sebagai contoh nih ya, kita coba klik di GXC. Oke. Oh ya, ntar. Selain dari volume, ini kan yang pertama tadi fundamental, yang kedua volume, dan yang ketiga itu cek apakah masih banyak paus di dalam market tersebut, masih banyak cukong enggak di dalam market tersebut. Lalu sentimen beli dan sentimen jual itu masih unggul yang mana? Ya,
apakah masih unggul sentimen jual atau masih unggul sentimen beli. Jika unggul sentimen beli, maka harga tersebut akan lebih cepat mengalami kenaikan. Tapi misalkan banyak sentimen jualnya, maka market tersebut harganya itu masih belum bisa naik secara signifikan. Kita kasih contoh di GXC. Nah, kita bisa melihat sendiri di sini. Kita coba bandingkan berapa banyak cukong yang berada di market beli dan cukong yang berada di market jual. Oke, semakin tinggi order book pada bagian buy, maka harga dari market tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Oke, mungkin hanya 3 itu saja kalau menurut saya pribadi sih ya. Kalau secara saya pribadi untuk melakukan pemilihan koin ataupun token yang akan kita gunakan dalam melakukan trading, yaitu yang pertama yang jelas itu ada pada fundamentalnya. Itu fundamentalnya itu yang jelas untuk agar kita seandainya kita nyangkut, kita tidak akan nyangkut lama. Lalu yang kedua itu adalah pada volume. Semakin tinggi volumenya maka akan semakin kencang juga transaksi di dalam sebuah market. Dan yang ketiga itu adalah lihat pada order booknya mana yang lebih unggul sentimen beli ataupun sentimen jualnya. Jadi kita di situ bisa mengantisipasi sebenarnya. Oh, berarti koin ini bagus untuk kita melakukan trading. Nah, oke, mungkin ini saja dulu informasi dari Simba mengenai lanjutan dari materi kemarin ya. Dan materi kali ini adalah cara memilih koin ataupun token untuk kita melakukan trading harian. Oke, salam dari saya, Simba Info.